Selamat datang di Tosansu Channel. Halo guys, kali ini apa yang akan saya bahas? Ya, saya akan membahas tentang update ya. Salah satu update dari video yang terdahulu ya, tentang 6 metode cetak PCB, dan kali ini hanya ada sedikit update ya tentang salah satu metode cetak PCB yang akan saya bahas dalam updatean kali ini. Oke, selamat mengikuti video ini dari awal sampai selesai ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Di sini ini adalah layout ya, bottom dan top yang kita print copy ya. Satu lembarnya Rp500. Kemudian ini adalah PCB ya. Kali ini saya beli di toko yang lain, itu harganya lebih murah Rp1.000 ya, dari yang dulu, yaitu per lembarnya itu Rp6.000 guys ya, Rp6.000 dengan ukuran panjangnya 20 cm serta kali lebarnya adalah 10,2 cm ya. Jadi itu ukuran PCB-nya ya. Ini lebih murah Rp1.000 dari yang saya beli kesempatan yang lalu ya, di toko yang berbeda. Berikutnya ini adalah Scotland stiker ya, warna merah. Ini saya beli di salah satu jasa cutting stiker yang ada di kota saya, dan saya tanya harganya Rp300 per cm ya. Akhirnya saya beli Rp5.000 ya, Scotland stiker warna merah ini, dan saya mendapatkan ukuran panjangnya 45,4 cm kali lebarnya 17,3 cm ya. Selain stiker Scotland stiker warna merah, saya juga beli Scotland stiker putih ya. Ini untuk masking ya. Saya beli Rp5.000 juga dan mendapatkan ukuran panjangnya 45,4 cm ya, sama dengan yang merah tadi, tetapi lebarnya untuk yang putih ini ya, untuk masking ini 17 cm. Jadi itu dia, kita akan menggunakan cetak PCB dengan cutting stiker tapi manual ya guys. Dengan metode cetak PCB ya, pakai cutting stiker, tapi ini bukan pakai mesin ya, saya belum pernah coba karena ya dulu sempat gagal ya, belum ada yang mau, jadi saya masih agak kapok juga. Akhirnya saya coba ya dengan cutting stiker manual, dengan Scotland stiker yang telah saya beli yang saya jelaskan tadi, dan saya memakai cutter ya. Jadi polanya ya itu seperti ini ya, kita potong secara manual. Kesulitannya, minusnya adalah untuk lubang drill atau lubang bor ya, bor PCB ini tidak bisa ya, karena terlalu kecil. Kalau yang lubang baut ini bisa kita buat. Jadi di sini guys, untuk ini yang biasanya kalau pakai fotokopi ya, yang di tunernya itu ya, yang nempel di PCB yang ngeblok ini. Untuk metode yang kali ini, yang pertama pakai cutting stiker manual ini yang ngeblok ini yang kita lepas ya, yang kita hilangkan. Jadi yang kita pakai adalah yang kita tempelkan di PCB itu layout yang luarnya ya, jadi bordernya semacam ini ya.
yang ngeblok itu kan putih-putih. Itu kita lepas, nanti kita gantikan dengan cat ya, dengan semprotan cat pilok warna hitam ya, terserah warnanya, saya yang pakai warna hitam ya. Kemudian di gambar berikutnya ini adalah Scotch LED warna putih ya untuk masking. Selanjutnya kita tempelkan di Scotch LED warna merah ini ya, supaya bisa terangkat. Dan berikutnya sebelum kita tempelkan ke PCB ya, PCB yang telah kita persiapkan, kita telah potong sesuai dengan ukuran, kita bersihkan dulu ya, baik dengan memakai ini seperti pembersih cuci piring ya, kawatnya, ataupun pakai amplas yang paling halus ya. Kita bersihkan permukaan PCB-nya hingga mengkilap. Kalau sudah Scotch LED cutting sticker tadi ya, yang telah kita buat polanya, kemudian kita tempelkan maskingnya, selanjutnya kita tempelkan ke PCB tersebut ya, semacam ini ya. Lalu kalau sudah tepat ya, pelan-pelan kita kupas untuk lapisan maskingnya ya, sehingga yang tinggal adalah Scotch LED warna merah ya, seperti ini. Nah, ini yang maskingnya ini kita buang. Selanjutnya seperti yang saya katakan tadi, jadi untuk yang biasanya ditempelkan kalau pakai fotokopi atau print laser jet ya, untuk tunernya yang ngeblok itu, ini kita coba kali ini yang kita lepas, dan yang kita pasang itu bordernya ya, pinggirnya, sedangkan yang seharusnya ngeblok itu dari tuner tersebut ya, kita gantikan dengan pakai cat pilok warna hitam ya, terserah kalau pakai warna lainnya. Nah, kalau pada percobaan terdahulu dengan memakai print copy ya, atau kertas fotokopi ya, layout tersebut memang bisa menempel ya di PCB, meskipun ada beberapa juga yang tidak bisa nempel, tetapi rata-rata nanti setelah di etching ya, atau sebelum kita etching pun, kalau kita terawang, lapisan tunernya itu tidak solid ya, tidak padat. Jadi kemungkinan untuk lapisan tunernya atau lapisan tembaganya nanti setelah di etching keropos itu sangat besar kemungkinan. Makanya saya coba gunakan cat pilok ini ya, untuk menggantikan stikernya ya. Bagaimana hasilnya ya? Di gambar berikutnya ini adalah layout ya, yang kita buat dengan cutting stiker manual tadi. Yang bagian ngebloknya ini kita semprot dengan cat pilok ya, warna hitam. Lalu kita jemur, kita biarkan sampai kering. Kalau sudah mengering ya, selanjutnya cutting stiker yang polanya yang warna merah ini ya, ini kita kupas ya, kita lepas dari permukaan PCB yang ada tembaganya tadi, sehingga akan tampillah layoutnya ya, dengan yang ngeblok itu ini dari warna cat piloknya ya, yang tinggal. Karena cutting stiker manual, jadi otomatis karena juga masih amatiran ya, jadi warnanya ini atau bentuknya ini kurang sedap dipandang, kurang bagus ya. Ya, ini masih tahap uji coba. Jadi hasilnya layoutnya semacam ini. Selanjutnya, karena untuk tulisan ya, yang di sini kan ada tulisannya, karena agak sulit ya kalau pakai cutting stiker manual ya, makanya kita gunakan teknik transfer pakai kertas fotokopian ya. Jadi layout lain yang ada fotokopian, tulisannya itu kita balik di sini ya, yang sudah di mirror. Kemudian dengan memakai bantuan autan ya, kita gosok-gosok sehingga tulisannya bisa nempel semacam ini guys. Ya, mungkin kalau cutting stiker pakai mesin mungkin bisa ya,
Mungkin karena juga belum pernah saya coba. Nah, setelah semuanya beres ya, ini barulah PCB ini kita larutkan. Nah, di sini saya memakai pelarut ya dalam wadah plastik yang telah saya siapkan. Ini adalah campuran antara HCl ya, H2O2 dan air. Komposisinya seperti yang pernah saya bahas dan saya jelaskan di 6 metode cetak PCB ya di video yang terdahulu. Nah, di gambar berikutnya ini sedang proses etching ya. Nah, kalau kita perhatikan betul, nah ini akan muncul gelembung-gelembungnya. Jadi ini tembaga yang kuning-kuning ini atau yang agak coklat ini akan terangkat, sehingga yang tinggal adalah apa ya namanya itu, seperti pertinaknya itu ya, lapisan PCB pertinaknya yang sudah terangkat tembaganya, jadi kosong, tinggal papannya saja. Nah, setelah proses etching selesai dengan sempurna, kemudian kita angkat dari wadah ya, kita cuci ya, dan kita keringkan sebentar ya. Terus ini bisa kita hilangkan ya, yang ngeblok ini polanya yang tadi kita semprot pakai cat pilok itu dengan pembersih cuci piring ya, kawat itu bisa, atau pakai amplas juga bisa. Nah, kalau sudah kita bersihkan dan kita cuci, nanti hasilnya seperti ini guys ya. Jadi ini sangat terlihat padat ya, solid. Jadi tembaganya dalam layout ini benar-benar bagus ya. Kalau kita terawang ya, di baliknya ini misalnya kita kasih ya lampu gitu, kita terawang, akan kelihatan tidak ada yang keropos sama sekali. Jadi semakin menambah keyakinan saya bahwa dengan metode cutting sticker ini akan lebih bagus dibanding dengan transfer memakai kertas HVS dengan metode fotokopi atau print copy ya. Kecuali untuk laser jet ya, saya belum pernah coba. Kalau pakai printer laser jet mungkin akan lebih bagus ya, bisa nempel lebih padat lagi tonernya ya. Jadi sudah terbukti ya, terbukti bagus. Selanjutnya kita akan coba untuk memasang layout topnya, layout atasnya atau silk screen istilahnya ya. Nah, di sini kita pasang dengan memakai bantuan autan ya. Jadi layout yang sudah kita print copy atau kita fotokopi ya, sudah di mirror, kemudian kita paskan. Nah, ini agak sulit untuk ngepaskan antara ini biar sesuai dengan layout bottomnya, ini agak sulit, kadang agak geser ya, saya masih amatiran ya. Nah, nanti hasilnya akan semacam ini. Nah, supaya tulisannya lebih bagus ya, hasilnya ini nanti bisa kita semprot atau kita lapisi dengan semprotan pilok clear ya, supaya kelihatan agak tajam dan tidak mudah rusak ini. Cuma guys, karena lupa tidak saya amplas dengan amplas halus ya permukaan atasnya ini, jadi begitu ini dipindah ini ya masih ada yang kerut-kerut ini, tidak halus ya. Itu ya. Selanjutnya saya uji coba yang kedua guys, yaitu tidak memakai cutting sticker manual, tetapi dengan teknik transfer pakai kertas HVS ya, yang difotokopi atau di print copy seperti biasa ya, seperti yang pernah saya jelaskan dan praktekkan di video yang terdahulu ya. Tetapi kali ini setelah tunernya itu berhasil menempel di PCB ya dengan memakai bantuan autan tentunya, ini kita lapisi dengan cat kayu atau besi ya dengan pakai cotton bud, kemudian yang kecil-kecil ini bisa pakai untuk tusuk gigi dan lain sebagainya.
Pokoknya lapisan dari toner ya, hasil transferan dari kertas fotokopi itu kita pertebal dengan memakai cat kayu dan besi. Ini uji coba saya, karena seingat saya kalau memakai spidol permanen itu nanti tetap hasilnya kurang memuaskan ya, masih kalau di terawang setelah di etching itu akan kelihatan tetap keropos ya. Siapa tahu dengan ini bisa agak memperbaiki ya, tapi belum, nanti akan kita jelaskan bagaimana hasilnya. Nah, kalau sudah dilapisi dengan cat kayu dan besi ya, metode ini, selanjutnya kita biarkan kering dulu. Kalau sudah kering, barulah kita etching ya, kita larutkan. Di sini ini adalah sisa dari larutan antara campuran H2O2, HCl dan air ya, yang pernah saya pakai sebelumnya. Jadi bisa dipakai 2-3 kali guys ya. Nah, ini kita larutkan. Nah, setelah proses pelarutan ini selesai, proses etchingnya ya, akan tampil hasilnya seperti ini ya. Kita cuci, kita angkat ya, kita biarkan dulu biar kering. Habis itu kita gosok pakai kawat cucian piring tadi ya, atau kita amplas bisa, supaya catnya ini bisa hilang. Setelah hilang, hasilnya semacam ini guys ya, kelihatannya bagus. Tetapi ketika saya coba saya terawang ya, tetap aja masih kelihatan keropos-keropos. Dan rupanya saya baru mengerti ketika dalam proses pelarutan tadi masih ada ya cat-cat yang ikut terangkat ya dari proses etching ini. Jadi metode yang saya coba tadi ya, dengan transfer pakai kertas fotokopi, kemudian kita lapisi lagi, bukan dengan spidol permanen tapi dengan cat kayu atau cat besi, ternyata hasilnya sama saja dengan spidol permanen ya, masih keropos ya, masih belum bagus ya. Terus untuk silk screennya, lapisan yang topnya, ini sudah saya coba agak bagus. Ini karena sebelum saya pakai itu ya, autan untuk transfer dari fotokopian itu, ini saya gosok dulu ya sedikit dengan amplas yang paling halus guys ya. Habis itu kita semprot sama seperti yang teknik cutting stiker manual yang pertama tadi, kita semprot sedikit ya dengan cat pilok clear ya, supaya kelihatan tampilannya lebih tajam dan tidak mudah rusak ya. Nah guys, di metode berikutnya ini kita kembali kepada cutting stiker manual ya. Kalau yang terdahulu ya, yang kita tempel kanan di PCB nya itu adalah yang bordernya ya, atau yang bukan layout utamanya, yang ngebloknya itu kita gantikan dengan cat semprot pilok ya, dan hasilnya memang benar-benar bagus ya. Lapisan tembaganya nggak ada yang keropos ya, benar-benar padat, benar-benar solid ya. Itu membuat saya puas. Nah, untuk percobaan kali ini tetap dengan cutting stiker manual ya, belum memakai mesin ya. Karena gimana ya, saya masih agak takut ditolak juga. Takut ditolak juga, mau pandai ya kira-kira kalau pakai mesin ya, makanya saya pakai manual. Untuk yang kali ini kita tidak pakai cat pilok untuk menutupi layout yang ngeblok itu, tapi di sini yang akan kita buang adalah yang border atau kebalikan dari teknik yang saya pakai yang terdahulu ya. Nah, ini kok warnanya ada yang abu-abu dan merah ini, kenapa ya? Jadi gini, saya jelaskan. Pada stiker ya, Scotland warna merah ya, ini saya pasangi atau saya transfer gambar dari kertas fotokopi. Jadi seperti kalau kita pakai teknik kertas fotokopi dengan transfer autan di media PCB. Nah, PCB-nya ini saya gantikan dengan Scotland ini guys. Jadi toner dari fotokopi tadi nempelnya di Scotland warna merah. Nah, ini untuk mempermudah saya dalam
membuat pola ya, layout ya dari PCB tersebut. Nah, kemudian saya cutter dengan memakai cutter biasa bisa, tapi di sini saya memakai cutter semacam ini ya. Ini kelihatannya juga mungkin dipakai oleh jasa cutting stiker ya. Ini bisa dibeli di online ya. Satu paket ada bermacam-macam. Oke. Jadi untuk proses cuttingnya ini ya, cutting stiker secara manual dengan memakai cutter ini ya lumayan lama ya, dan pelan-pelan begitu karena bisa terangkat juga ini bloknya ya. Nah, kalau sudah semuanya bordernya itu hilang ya, tinggal layout intinya. Berikutnya dengan Scotland masking yang warna putih tersebut ya, kita tempelkan Scotland tersebut di PCB. Nah, ini kalau sudah diangkat ya, diangkat maskingnya, dia akan bisa nempel sempurna di PCB yang tentunya sudah kita bersihkan dulu ya PCB-nya supaya akan mengkilap. Berikutnya lagi-lagi kalau untuk tulisan semacam ini ya, ini semacam ini, karena kalau pakai cutting stiker manual agak kesulitan ya guys, makanya saya pakai teknik transfer dengan autan ya. Jadi ini saya potong dari layout salah satu fotokopi ya, kemudian saya balik ya kertasnya dan saya kasih autan, kemudian kita gosok ya seperti transfer pakai kertas AVS atau kertas fotokopi yang seperti biasa ya. Nah, setelah dirasa cukup ya, kertasnya kita angkat, maka akan nempel ini ya, tulisannya nempel. Nah, semacam ini. Kalau sudah, berikutnya adalah bisa kita melakukan pelarutan ya, proses etching. Di sini tetap memakai sisa ya dari campuran HCl, H2O2 dan air ya, yang pernah saya pakai di praktek-praktek yang terdahulu ya. Nah, ini proses pelarutannya ya. Kalau kita lihat betul, kita perhatikan ini akan muncul gelembung-gelembung. Jadi gelembung-gelembung ini muncul sebagai reaksi antara campuran larutan tersebut dengan PCB yang kita celupkan. Dan di sini nanti gunanya gelembung tersebut nanti akan mengangkat lapisan tembaga yang tidak tertutup ini ya, sehingga habis ya. Dan itu cepat sekali guys, hasilnya akan semacam ini tampaknya. Nah, ini sudah bersih kan. Nah, ini lapisan tembaganya sudah bersih, tinggal yang ada itu yang tertutupi ini, tertutupi oleh stiker ya. Nah, kalau sudah semacam ini saya pakai cutter ya, saya angkat pakai cutter ini stiker Scotland warna merahnya ini ya, yang masih tertutupi toner dari fotokopi tadi ya. Ini kita angkat satu persatu. Kemudian kalau yang ini, karena tulisannya tadi kita pakai transfer pakai autan ya, dari kertas fotokopi ini bisa kita gosok dengan kawat pembersih cuci piring itu ya. Nanti hasilnya semacam ini guys ya, hasilnya semacam ini ya. Dan ini kalau saya terawang ya, pakai lampu di belakangnya gini, lapisan tembaganya ini kelihatan solidnya, kelihatan padat. Jadi saya perhatikan tidak ada yang keropos. Cuma minusnya lagi-lagi kalau pakai cutting stiker manual ya, itu untuk lubang drillnya ini yang kesulitannya kalau kita buat sesuai dengan layoutnya ya, kecuali untuk lubang ini baut ya, karena dia lebih besar, mungkin bisa kita buat secara manual ya. Jadi dari uji coba yang kita lakukan kali ini, saya mendapatkan kesimpulan bahwa memakai cutting sticker ya secara manual maupun mesin itu hasil etchingnya bagus ya. Jadi lapisan tembaganya itu solid ya, padat, jadi tidak ada yang keropos, dan itu
sangat bagus menurut saya ya, dibanding kalau memakai teknik transfer dengan autan dan hanya dari kertas fotokopian saja ya. Meskipun ada yang tidak nempel dan kita tursir dengan spidol permanen ya, pada percobaan-percobaan yang terdahulu, maupun saya coba tutupi dengan cat besi atau cat kayu, rupanya tetap keropos hasilnya ya. Jadi itu kesimpulan saya pada percobaan teknik cetak PCB dengan memakai cutting stiker manual ya, dan transfer pakai autan dan fotokopian ya, kertas fotokopian. Ya guys, itu tadi update ya teknik cetak PCB yang percobaan yang saya lakukan dengan metode cutting stiker manual ya, dengan dua cara dan modifikasi dari teknik cetak pakai autan dan kertas fotokopi ya, atau print copy yang dimodif. Itu hasilnya seperti yang saya jelaskan tadi, dan saya akan ambil satu kesimpulan ya, bahwa yang pertama ya, seperti ini yang bisa Anda lihat ya, ini adalah hasil dari teknik cutting stiker manual ya, yang mana bordernya dari stiker tersebut kita lepas, dan yang ngeblok ini kita semprot dengan cat pilok ya. Kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hasilnya adalah bagus ya. Kalau kita lihat ini solid sekali tembaganya ya, nggak ada yang keropos ya, dan saya rasa memang oke ya. Sedangkan ini juga kalau pemasangan untuk gambar screen atau lapisan layout atasnya, tapi ini kita tetap pakai transfer pakai autan dan kertas fotokopi ya, atau print copy. Cuma kesulitannya kalau pemasangan ini kadang-kala kurang pas ya antara layout atas dengan layout bawahnya. Terus ini contoh ya, gambarnya yang agak bergerigi karena lapisan PCB atasnya agak kasar. Ini karena saya amplas ya. Berikutnya ini adalah hasil uji coba berikutnya ya. Ini memakai teknik kertas fotokopi ya, atau print copy layoutnya, kemudian ditransfer pakai autan ya. Terus yang tuner dari fotokopi tersebut ya, yang sudah pindah dari kertas ke media PCB tembaganya itu, kemudian supaya tidak keropos ya, meskipun pada video-video terdahulu ya ditorsir pakai PCB permanen, ternyata hasilnya masih kelihatan ada yang keropos ya, belum maksimal. Maka untuk percobaan tadi ya yang kita jelaskan, kita lapisi ya, yang ngeblok ini bukan dengan spidol permanen, tetapi dengan cat besi ya, atau cat kayu. Kemudian kita larutkan. Ternyata dari hasil uji coba yang saya lakukan, hasilnya kurang memuaskan ya. Memang kelihatannya bagus, tapi kalau kita terawang, lapisan tembaganya ini banyak yang terkikis ya, jadi agak keropos. Jadi ini hasilnya kurang lebih hampir sama dengan spidol permanen ya. Maaf, ada gangguan teknis guys. Berikutnya untuk penempelan ini sama ya. Untuk shield screennya pakai teknik autan dan fotokopian, tapi ini lapisan atasnya ini sudah saya perlas pakai perlas halusnya, jadi gambarnya agak lebih bagus dengan dilapisi dengan pelok clear. Selanjutnya yang terakhir ya, ini dengan teknik cutting stiker manual lagi, tetapi yang kali ini yang kita pakai yang ini, yang di blok ini ya, dari kertas stikernya tadi, sedangkan yang bordernya kita buang. Jadi kebalikan dari yang pertama tadi, dan hasilnya tetap bagus ya. Lapisan tembaganya solid ya, tidak ada yang keropos sama sekali. Sedangkan kalau cutting stiker lagi manual, itu minusnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk lubang trilnya ini
agak sulit ya kalau pakai manual. Untuk seal screen-nya sama ya, cuma kekurangannya kadang kalau memasang supaya biar pas antara layar bawah dengan layar atas ini ya, kadang-kala kurang pas sedikit. Oke, itu tadi kesimpulan saya untuk update teknik cetak PCB kali ini ya. Sedangkan untuk teknik cetak PCB yang lainnya mungkin dengan misalkan dry film ya, ataupun kertas stiker transfer yang warna kuning itu, ataupun mungkin dengan teknik sablon dan lain sebagainya, jika ada kesempatan di lain waktu mungkin akan saya update lagi. Oke, sekian dan terima kasih, semoga video ini berguna buat kita semua.